Hai Halo, Kevin. hai Kak. Hai, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kakak apa kabar? Sehat juga dong. Vin, Yes. by the way, congrats. Akhirnya Fairy Tail rilis jadi preview of the week. Kita sebelumnya sempat ngobrol adalah Letter to You. Yes. Jadi betul. ketika waktu itu lo cerita tentang banyak hal, siapa yang menginspirasi. Tapi kalau ngomongin tentang Letter to You dan juga Fairy Tail, memang mungkin secara tema ini kayaknya agak sedikit berbeda kisah lagunya. Banget sih kisah lagu. Ya. Ada alasan tersendiri gak lo kenapa ngambil di Fairy Tail ini tema seperti ini, atau apa sebenarnya yang terjadi sama Kevin Hugo? Waduh, oke. Jadi sebenarnya di kelanjutan dari mini album yang kemarin sih. Ibaratkan di yang A Bouquet of kemarin itu udah merangkum semua dari fase-fase pacaran di saat fase jatuh cinta, seperti yang kayak di masa PDKT, fase pacarannya dan fase pernikahannya. Dari setelah perpisahan itu pasti masih ada dong fase galaunya tuh ada. Nah ini fase galaunya gitu. Ibaratkan apa ya? Kita mungkin bisa dibilang udah move on gitu. Cuma pasti kan memori-memori kayak kenangan-kenangan indahnya kan masih ada gitu. Nggak akan pernah. Oke, jadi lo coba menyampaikan atau membuat pada sebuah lagu adalah ketika kita move on masih ada memori-memori ingatan tentang dia, dan itu memang sangat-sangat relate pada kehidupan kenyataan bahwa itu sering kali terjadi pada setiap orang kayak gitu ya. Oke. Nah, tapi yang menarik adalah ketika gue baca lo didirect sama Kamga. Betul. Terus ada juga campuran tangan Wilmara. Cuman kalau ngomongin tentang Kamga, gue ngerasa mungkin perasaan gue aja ya, beda pembawaan lo di single sebelumnya sama di sini. Ini tuh kayak lebih berasa, nggak tahu ada Kamga-Kamganya atau gimana sih? Prosesnya seperti apa, Vin? Jadi karena di Fairy Tail, jadi ini pertama kalinya aku pertama kalinya aku nyoba pakai vocal director. Jadi ibaratkan di lagu-lagu sebelumnya ya udah aku dari diri aku sendiri gitu. Aku yang ngeluarin gimana cara ngerasain lagunya gitu. Cuma untuk di lagu yang Fairy Tail ini aku sebenarnya direkomendasin juga sama Wilmara untuk kayak mau coba nggak, yuk kita pakai vocal director gitu. Akhirnya yaudah yuk coba gitu. Akhirnya ya jadinya enggak. Oke. Makanya gue bilang kayak ada soundnya Kamga. Lo susah nggak sih sharing sama dia? Karena mungkin secara gap usia dia udah lama dan lo baru gitu. Jujur nggak sama sekali ya, malah ngerasanya kayak langsung kayak klop aja gitu, kayak ini enak, ini tuh enak gitu, jadi kayak langsung nyambung aja gitu. Dan apa yang kakak nggak arahin ke aku juga, kayak aku ngerasanya nyaman aja di situ. Oke, berarti semuanya lancar. Tapi untuk pengerjaan lagu dari pertama tercetus ide lagu ini sampai lo akhirnya take vokal, musik dan segala macam, lo butuh waktu berapa lama? Mungkin bisa dibilang dari bulan Februari, berarti Februari, Maret, April, Mei, berarti sekitar 4 bulan sampai akhirnya dan udah rilis lagunya. Oke, ini 4 bulan tidak cukup cepat ya. Yang bikin lama di alur cerita lagunya apa di proses pembuatan lagunya? Sebenarnya lebih di proses pembuatan lagunya. Kenapa menurut lo lama? Karena awal mula aku nulis Fairy Tail ini sebenarnya karena waktu itu lagi sendirian, tepat banget, dan ibaratnya lagi gabut aja gitu sambil dengerin suasana di luar lagi hujan, terus entah nulis itu gitu kan. Abis itu ya kayak mikir-mikir dulu, udah bikin ibaratnya udah bikin chord progression dan udah nulis lirik beberapa dikit gitu, akhirnya kayaknya butuh co-writer juga deh. Akhirnya aku memutuskan untuk workshop sama Will, dan setelah ya kita workshop bareng, tapi di workshop pun juga bukan workshop yang serius banget ya, ibaratkan bukan yang dinulis lagunya doang gitu. Tapi sharing-sharingnya. Yes, betul. Oke. Tapi kalau misalkan lihat komen di YouTube, di Instagram, bahkan lo sendiri, itu ada satu part di mana sering banget orang kayak curhat, loving is magic, loving is strategic. Ada apa dengan quotes itu dan kenapa lo suka? Terus kenapa fans lo begitu menggilai kata-kata itu? Jadi sebenarnya dari loving you is magic, loving you is tragic itu di
sebenarnya ini lebih ke nyambung ke lagu yang sebelumnya, lagu Unleashed, di mana di saat lagi pas masa pacaran biasanya kita saking jatuh cintanya, saking sayangnya sama pasangan kita kan, kita sampai rela untuk tidak menjadi diri kita sendiri untuk orang yang kita sayang. Dan lama-lama kayak terbiasa aja ke bawahnya kayak gitu. Makanya kenapa aku nyebutnya kayak love use magic, love use kayak. Oke, jadi itu alasannya kenapa juga fans lo komen di YouTube juga sering pakai kata itu, di Instagram juga sering pakai kata itu. Tapi yang menarik sebenarnya orang tuh masih nebak-nebak Kevin statusnya sekarang lagi galau beneran kah, atau sudah benar-benar berdamai dengan masa lalu kah, atau seperti apa? Lebih honest untuk saat ini sekarang ya. Kalau untuk masa lalu itu udah ibaratnya udah berdamai banget dan udah kelas. Cuma lebih ke ya ibaratnya yang aku bilang tadi, aku udah move on. Cuma memang ya itu nggak akan pernah bisa hilang dari kepala aku gitu. Oke, jadi kalau fase udah damai, cuman yang dulu udah menjadi kenangan dan ada-adanya dikit itu bukan bikin kita down, bikin macam-macam lagi kayak gitu ya. Tapi ketika idealnya dengerin lagu ini berarti adalah orang-orang yang ada di fase ingin move on di level lebih tinggi dong. Yes, betul. Oke, jadi buat Vinars yang lagi nonton atau lagi dengerin, sekali lagi ini adalah level di mana lo pengen naikin rasa move on lo, bahwa oke lah semuanya udah berlalu dan lo siap untuk buka hati yang baru. Nah, pengerjaan sekarang kalau video lirik kan udah ada nih di YouTube channel lo kan, video lirik sudah ada. Lo sendiri untuk tentang lagu ini sendiri sudah akan terpikirkan untuk merilis video klipnya? Sebenarnya dari aku sendiri sih udah udah aku pikirin untuk gimana nanti visualnya seperti apa gitu nanti untuk di MV. Mengeksekusi MV-nya itu masih belum terlaksanakan. Oke, baru mau rencana-rencana aja. Tapi Vin, gue sempat dapat satu artikel bahwa lo berusaha lebih keras dalam penjiwaan lagu ini ketika lo take vokal untuk lagu ini. Gue penasaran, penjiwaan lebih keras yang seperti apa? Apa karena lo sudah ada di level tidak merasakan ini lagi, akhirnya lo butuh flashback sedikit untuk penjiwaan lagu, atau apa? Jadi ibaratkan waktu pas bikin lagu ini tuh agak sedikit flashback sih ke Berarti kayak yaudah, karena kemarin saling sharing sama Will juga kayak apa yang udah pernah aku rasain dan apa yang Will rasain juga, dan kita flashback ke masa lalu juga, dan itu ngebuat yang kayak anjir ternyata kayak gini ya gitu dulu gitu. Baru merasa dirinya tuh waktu pas kemarin lagi workshop gitu. Oke, jadi di situ yang butuh prosesnya, akhirnya kayak coba flashback dikit lagi untuk mendapatkan penjiwaan lagu ini. Vin, tapi kalau ngelihat orang-orang yang menginfluence lo dalam bermusik, ibaratnya kayak Bruno Mars atau juga Kunto Aji, sejauh mana biasanya seorang idola lo sendiri bisa memberikan hal positif dalam karya-karya lo? Apa yang bisa lo pelajari dari mereka? Terutama mungkin dari Bruno Mars kali ya. Jadi aku benar-benar jatuh cinta banget sebenarnya sama penulisan liriknya Bruno Mars dan Mas Kunto juga. Karena aku ngerasa kayak apalagi Bruno Mars akrab sekali. Pas aku dengerin liriknya tuh ada beberapa lirik yang memang mereka tuh menggunakan kata-kata disebutnya kalau kata lain gitu, nggak langsung to the point ke omongan itu. Kata kiasan. Oke. Misal kayak sunset, sun goes down, kayak gitu-gitu. Oke. Itu yang membuat aku kayak kepikiran gitu loh sampai sana. Oke, berarti dalam penulisan pun, dalam berkarya pun bisa jadi hal-hal seperti itu yang menginfluence lo dalam berkarya gitu ya. Tapi dari beberapa rilisan lagu, lo kan belum pernah bikin berbahasa Indonesia. Yes. Apakah karena memang lo belum yakin mengutarakan isi hati lo dalam bentuk bahasa Indonesia, atau ada alasan lain? Sebenarnya kok? Sebelum single pertama yang Letter to You pun juga awalnya udah nulis lagu Indo kan. Cuma waktu pas aku dengerin sendiri tuh kayaknya aneh banget, kayak jadi cringe banget gitu. Jadi aku berpikir kayak bahwa buat bikin lagu Inggris tuh jauh lebih gampang daripada bikin lagu Indonesia. Kenapa? Karena pemilihan kata Indonesia banyak banget, sebanyak itu. Sedangkan kalau aku pakai bahasa Inggris, aku tinggal gunain kata pun juga bisa jadi gitu. Oke. Jadi memang untuk saat ini lo akan lebih nyaman di situ dulu, dan menurut kita mungkin bahasa itu universal ya.
Kadang Yes. kita nggak ngerti bahasa Korea pun orang-orang kayak ya udah nikmatin beatnya atau kayak gitu ya. Yes, betul. Oke. Nextnya lo akan siapin apa lagi setelah ini? Mungkin setelah ini pengennya ada single lagi sih. Cuma pengennya lebih fokus Oke. ke itu sih MV dari Fairy Tail ini. Oke, mudah-mudahan berarti nanti cepat workshopnya, cepat ketemu konsepnya. Gue sih masih bingung kira-kira akan seperti apa video klipnya karena kalau kita lihat dari lagunya ini kan kayak kuat banget tuh. Belum kebayang apa dia kayak jadi series cerita atau apa. Kita tunggu, kita doain. Tapi untuk karya-karya sih gue yakin lo pasti bisa bikin karya yang lebih bagus dan terus konsisten untuk di dunia musik. Kita cuma bisa support lewat muterin lagu lo dan mudah-mudahan sukses sama fans bisa terus request lagu lo. Ingetin dong buat teman-teman di Bali untuk request lagu lo di Phoenix Radio Bali. Oke, untuk teman-teman yang lagi nonton, teman-teman yang lagi di Bali, jangan lupa untuk selalu request lagu aku Fairy Tail di Phoenix Radio Bali dan pokoknya terus request. Oke, Kevin, thank you so much sudah mau ngobrol, udah mau sharing. Sekali lagi pokoknya semuanya thank you. Ditungguin klipnya, ditungguin project berikutnya. Jangan pernah berhenti berkarya untuk musik Indonesia. Thank you, Kevin. Terima kasih banyak, Kakak.